Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast angkot. Masih bersama saya Lisa Oktarina. Kali ini kita kedatangan pelaku usaha di bidang kuliner, di mana kulinernya itu kuliner yang siap saji ya. Langsung aja kita kenalan sama Mas Gema. Halo, makasih ya Mas Gema udah datang di terima kasih podcast kesempatannya. Salam kenal, saya Iya. Gema Dirgantara. Oh, Mas Gema Dirgantara ya, oke. saya Lisa Mas. Ini Mas, ya, ini ada beberapa produk ya. Ini produk dari Yamois, teman-teman. Di sini ada rata-rata itu frozen food yang berbahan dasar dari ikan ya Mas ya, dari ikan ya. Mas Gema bisa nggak diceritain nih, Mas Gema ini kan awal usahanya gimana nih? Mas Gema sebagai penerus ya? Iya. Ya, dari CV Graha Bahari ya. Oke. Ya, gimana Mas? Jadi awal mulanya seperti ini ya. Kita balik aja ya ke zaman dulu ya. Flashback, oke. Oke, itu dimulai tahun 2009. Pada awalnya Ibu Hani Anissa dan Bapak Indra Juwono memulai. Iya. Nah, memulainya itu dulu produk pertamanya itu siomay. Siomay yang rasa tenggiri. Tenggiri, oke. Gitu. Nah, dulu awalnya itu mereka jualannya di antar-antar tetangga, terus Home antar-antar industry ya PKK, pokoknya ya. iya, Oke. gitu. Lalu kok feedbacknya itu lumayan bagus. Peminatnya banyak. Akhirnya mulailah ditawarkan ke Horeca, terus toko-toko gitu. Nah, Waktu itu belum museum kafe mungkin ya Mas ya? iya. Iya, jadi langsung ke toko-toko gitu Iya. ya, supermarket mungkin ya. Cuman 1-2 mulai ada sih. Oh gitu, Iya. iya ya. Lalu, wah ternyata responnya berapa itu ada yang positif, akhirnya ditekuni sekalian gitu. Oh, jadi ternyata ada banyak peminat ya, mulai Betul, kelihatan peminatnya. betul. Jadi awalnya itu teman-teman benar-benar dari siomay ya. Ini Iya. kalau boleh tahu Mas, ini mereknya ini kan Yamois nih. Kok namanya keren banget? Ada nggak ini artinya dari nama Yamois nih? Nah, jadi gini, artinya itu ini pendirinya kan sama-sama dua-duanya orang Malang nih. Nah, Arema. biasanya orang Malang itu kan Ya. kalau ngomong kan dibalik-balik tuh. Bahasa Balian. Nah, Oke, terus? nah, definisi Yamois itu dari situ. Oh, jadi dari siomay, siomay, jadi dibalik. waliannya Yamois ya Iya. teman-teman. Jadi ini produk asli Malang nih, karena pendirinya arek Malang yang akhirnya namanya pun adalah dari bahasa walian, gitu ya Mas ya? Betul. Oh, keren. Terus kemudian awalnya dari dimsum dulu ya, siomay ya, jadi Iya. siomay, terus kemudian mulai merambah ke nambah-nambah varian gitu Mas. Kok sekarang variannya cukup banyak nih, ada tahu, ada apa namanya? Apa nih? Ini pempek. Iya, Terus ada lagi bakso, cuman saya pas tidak bawa. Iya. Kan banyak sekali variannya, iya. Nah, gini, dengan peminat yang cukup banyak tadi, akhirnya siomay ini kan dibuat di beberapa varian. Jadi ada 5 varian seperti ayam pedas, terus tenggiri, terus tuna, terus udang. Nah, selanjutnya dibuatlah tahu tuna. Gitu. Oke, sering berjalannya waktu, mulai tahun 2019 itu saya mulai terlibat dalam produksi Yamois ini. Gitu. Jadi mulai terlibatnya Mas Gema ini di tahun 2019 ya? Iya, Oke. 2019 kita mulai terlibat. Nah, lalu
datanglah pandemi itu tahun 2020. 2020. Jadi Ya. terlibat baru satu tahun Ya. terus pandemi ya. Tantangan ya Mas. Terus Nah, di pandemi itu kan pusing ya. ya. Kita nggak boleh jualan, terus Iya, kita iya. nggak boleh Ya, kemana-mana. banyak itu. aturan lah pokoknya ya. Oke. Akhirnya diputuskan kita itu off beberapa off. bulan. Oh, akhirnya bener nggak produksi berarti? Iya, beberapa bulan lalu barang terus bahan baku itu kan menumpuk di rumah. Nah, itu sempat terpikirkan ide Mm-mm. gimana caranya kita jualan bahan baku ini nih. Hmm. Nah, akhirnya ada ini tenggiri giling ini. Iya. Tenggiri giling itu. Jadi ini sebetulnya pandemi yang membawa menimbulkan ide varian baru ya. Betul. Karena menumpuknya bahan pada waktu pandemi, Iya. akhirnya terpikir untuk jual bahan bakunya aja deh kayak gitu Iya. ya. Oke. Jadi berarti- kan kita banyak bahan baku ikan tenggiri, terus tuna, cumi. Nah, akhirnya kita kepikiran untuk ya wis ini aja wis coba kita langsung jual. dijual Iya. gitu aja, nggak usah diolah gitu Iya. ya. Oke. Oh, Gitu. Mas, terus kalau boleh tahu nih, bahan bakunya nih ada didapatkan dari mana? Malang kah atau luar kota atau bagaimana? Jadi sebagian besar bahan baku yang kita gunakan di produksi itu bahan baku lokal, terutama ikannya itu kita dapat dari nelayan-nelayan lokal Sendang Biru itu. Oh, jadi maksudnya karena jarak Malang dan Sendang Biru tuh nggak terlalu jauh, otomatis bisa menjamin freshnya bahan ya. Betul. Jadi nggak sampai yang dari luar kotanya itu mana misalnya yang jauh gitu nggak ya? Enggak. Oh, Jadi iya. wis, Mengandalkan lingkungan alam sekitar Malang ini aja ya. Sendang Biru pun dengan produk-produk ikan yang ditangkap nelayan itu juga udah cukup memadai sekali. Kualitasnya gitu ya? juga bagus-bagus. Kualitasnya Bahkan bagus ya? tidak jarang kita nemukan itu ikan yang sebesar meja. Oh iya? Iya. Itu apa, tuna? Ya tuna, tenggiri. Oh iya, macam-macam iya. gitu. Oh gitu. Terus kalau untuk ini Mas, kapasitas produksi berapa banyak dalam satu hari? Produksinya saya berapa banyak? Kalau produksi ya satu hari itu kurang lebih ada di 30 kilo. 30 kilo ya? Iya. Itu ya tenggiri ya, tuna? Iya. Jadi dalam satu minggu itu ada jadwalnya sendiri-sendiri. Jadi hari 1, 2 misalnya kita produksi somai saja. Hari Senin Selasa ini Ya, misalnya terus somai, oke. 3 ke 4 kita produksi tahu sama pempek gitu. Oh. Hari 5, 6 itu kita produksi ikan gitu. Oh gitu ya, jadi nggak langsung sehari itu produksi banyak macam ya, jadi diatur Iya. sesuai jadwal. Betul. Oke, terus kalau untuk pemasarannya Mas kemana ini? Online kah atau langsung kayak ngisi kafe-kafe di Malang yang banyak menjamur ini atau gimana? Nah, untuk pemasarannya kita itu menjangkau seluruh Indonesia. Gitu. Jadi kita online store juga ada di Tokopedia. Oh di Tokopedia ya, oke. Tokopedia juga ada, terus Shopee juga ada. Kalau untuk dalam kota kita juga ada di Grab Store. Oh udah ada ya, jadi Iya. bisa langsung ya. Bisa. Ada pembelian minimal nggak Mas? Misalnya kayak saya nih kepengen beli itu ada nggak harus beli skinny pack gitu atau boleh aja berapapun retail gitu? Nggak masalah, Oh, kita nggak masalah ya? tidak memberlakukan minimal pembelian. Oh nggak ada ya? gitu. Oh, oke. Jadi mau berapapun, misal beli somai 1 pak aja kita tetap melayani kok. Oh, oke. Gitu. Soalnya ini kan langsung saya rasanya kan ini langsung kayak pabriknya gitu ya. Iya. Untuk pabriknya di mana nih Pak? Nah, Tempat produksi. kita ada di Cemoro Kandang, Oh Cemoro Kandang. Jalan Kemayoran Atas 8, Aki 18. Nah itu teman-teman ya di check out, nanti bisa check outnya bisa di lewat GrabFood bisa ya Mas Bisa. ya? Atau Topet. sekalian mampir aja ke tempat produksi juga bisa. Nah, teman-teman Gitu. langsung aja. Apa kalau datang langsung ke tempat produksi harganya lebih murah atau sama aja Mas? Bisa. Nanti ada
pembelian segini dapat harga segini. Oh, ada Tuh, ya. Jadi ada. mungkin kalau untuk yang orang yang pengambilannya banyak untuk dijual lagi akan Bisa. dapat harga yang lebih murah ya. Kita kan juga ada namanya program reseller nih Mbak, gitu. Jadi ada pembelian minimum, nanti dapat harga khusus gitu. Oh, ada ya. Iya, Nanti iya. ada dapat ini nanti dijelaskan di tempat. Di tempat gitu. ya. Oke. Mas, terus untuk ini kalau program makanan ya, biasanya setahu saya itu sertifikasi yang harus dipenuhi itu cukup banyak ya. Karena kan ini berhubungan dengan langsung dengan dikonsumsi, bahaya sekali. Betul. Ini untuk sertifikasinya apa saja yang udah diperoleh? Oke, jadi sampai saat ini untuk sertifikasinya itu kita sudah mengantongi halal, Sertifikat lalu halal, BPOM, BPOM, lalu ada SKP. SKP. SKP Nah. itu apa, Mas? SKP itu sertifikat, gampangnya itu BPOM-nya dari perikanan. Oh, oke. Jadi dari perikanannya itu juga perlu BPOM dan itu namanya SKP ya. Tapi Ya, sudah diperoleh ya sertifikasinya Sudah. ya. Oke. Lalu Sertifikat ada standar. namanya GMP. GMP itu yang mematok standar produksi sudah sesuai atau tidak. Gitu. Standar produksinya. Iya. Ya, oke. Jadi mulai distribusi bahan baku hingga distribusi bahan jadi ke konsumen. Itu seperti Itu juga sudah ada sertifikasinya ya. Berarti Iya. itu cukup lengkap sekali loh teman-teman. Ada BPOM, ada halal, ada Ada SKP SMP, ada ya, GMP tadi ya. Oke, iya ya. Terus ini Mas ini di luar dari proses produksi dan lain-lain ya. Sebagai penerus tuh ada nggak Mas kini kayak suka dukanya? Karena biasanya orang itu ekspektasinya kan pasti kalau penerus tuh orang tuh mengharapkan harus bisa lebih tinggi dari yang ini ya perintisnya gitu. Iya, Gimana betul. Mas? Ada nggak selama ini suka dukanya? Oke, sukanya ya. Ya sukanya dulu. Sukanya itu kan kita ya. Saya sebagai perintis itu, oh enak ini udah tinggal nerusin aja. Ya, oh sebagai penerus itu enak ya, tidak mulai dari nol lagi gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau masalah dukanya, kita kan lebih apa ya? Orang untuk berekspektasi lebih tinggi kepada si penerusnya. Penerus ya, kayaknya harus lebih baik gitu loh. Orang kita Betul. merasa kita harus begitu ya kan. Iya. Dia kayak ada semacam pressure gitu ya. Iya. Secara tidak langsung, walaupun sebetulnya tidak ada, cuman Tidak perasaan ada, kita sendiri iya. aja yang. Jadi kayak, oke. oh aku harus lebih baik ini dari ini, dari Bu Eni, dari Ya dari penerusnya. pemilik pertamanya ya, ya dari ibu. Kalau tidak lebih baik kan kadang itu ada kekhawatiran, oh, nanti aku kehilangan customerku atau Iya, seperti iya. apa gitu Padahal ya. dulu merintisnya susah payah gitu. Iya. Gimana kalau sampai customernya nggak balik lagi gitu ya? Jadi kan saya sangat memahami kalau membuat dan mempertahankan usaha untuk jangka waktu lama itu sangat sulit gitu. Iya gitu ya. Mungkin kalau orang pertama kali buat usahanya itu malah lebih mudah karena dia tidak ada tekanan ya. Tapi di saat orang sudah meneruskan itu kan kayak yang, waduh dulu perintisnya udah bisa sampai titik ini nih, udah bisa sampai titik ini nih. Iya. Aku harus gimana gitu ya? Betul. Ya iya. Itu ya berarti ada suka dukanya seperti itu ya. Terus untuk ini Mas, kalau untuk pengembangan atau kayak untuk varian produk itu kedepannya rencananya ada nggak? Apa lagi nih yang mau dibuat? Nah, untuk kedepannya, insya Allah tahun depan itu kita mengeluarkan produk kering. Apa itu? Oh, produk kering. Oke. Iya. Contohnya? Jadi nanti itu ada produk seperti keripik gitu, keripik ikan gitu. Jadi kan selama ini kita produknya basah terus nih. Iya, iya, oke. Nah, produk basah itu kan cenderung susah untuk dikirim ke keluar Kota. Untuk kota. ketahanannya ya. Iya. Oke. Dan seperti yang kita tahu juga pengiriman sekarang masih jarang untuk Untuk yang produk-produk frozen iya, gitu ya. Frozen. Nah, untuk mensiasati itu, makanya kita mulai merencanakan untuk membuat produk kering. Tuh. Oke, iya. Oh, terus mulai jadi nanti supaya lebih awet gitu ya. Iya. Depannya itu bisa terus juga menjangkaunya pasarnya lebih luas lagi keluar kotanya Betul. Indonesia itu kalau perlu keluar negeri ya Mas ya. Betul. Harapannya ke depan. Iya. Iya kan? Oh ya.
Terus biasanya nih Mas ya, kalau kita bisnis tahu kan tuh pasti ada naik turun ya. Pasti pernah ngalamin juga Pasti. nih. Waktu kemarin-kemarin nih pegang, ada nggak yang sampai hal membuat aduh kok begini? Apakah mungkin produksi gagal ataukah ada yang kadang-kadang kalau bisnis itu ada yang nggak bayar atau apa? Pernah nggak ngalamin atau selama ini baik-baik aja? Gini, pukulan terberat itu memang ketika masa corona itu ya. Iya. Oh, jadi waktu corona Jadi- itu benar drop sekali ya? Iya, apa ya, barang itu menumpuk, tapi kita tidak bisa menjual gitu ya, karena kan ada pembatasan itu ya. Tuh. Lalu pernah itu dulu ada kejadian, ada suatu kafe yang order ikan. Nah, itu sudah nge-DP, sudah ikannya sudah datang, tinggal kita kirim aja. Nah, begitu kita mau ngirim hari H itu, si pemilik ini menghubungi, Pak maaf tidak jadi. Berarti Langsung DP-nya dia tarik. siap hilang? Iya, Hilang DP? iya, Oh, tapi juga resikonya di Mas juga akhirnya barang tambah numpuk. iya. Akhirnya kan, wah ini saya putar kemana? Nah, maka dari itu salah satu pencetus kita menjual produk ikan beku itu Karena nah, itu. Jadi justru dari apa istilahnya produk itu ada kesulitan ya atau Iya. ada halangan itu dengan ada yang tidak mengambil produk tapi itu malah menjadikan ide baru. Iya. Padahal betul. sebetulnya nggak kepikir. Iya. Awalnya nggak kepikir. Terus waktu corona itu ada berapa Mas? Pegawai ada berapa? Nah, sebelum corona itu itu kita menghandle itu hingga 25 pegawai. Oh, oke. Jadi ada divisinya masing-masing, ada produksi sendiri sampai ke pengiriman juga ada sendiri. 25 ya? Iya, Begitu saat ya? itu memang saya juga masih belajar dengan Iya. Bu Heni. Iya, gitu. iya. Lalu corona datang satu persatu mulai menghilang. Jadi seperti ada yang sakit, ada Iya, yang oke. kembali ke kampungnya, Daerahnya, ya, ada oke. yang meninggal juga seperti itu. Jadi pada akhirnya sampai kita pernah itu cuman menghandle 3 kita sendiri aja, saya, istri sama Bu Eni. Pernah sama- sampai di titik Iya. itu untuk proses produksinya juga dilaksanakan sendiri Iya. hanya dengan 3 orang 4 sih saja. sama Pak Indra itu tadi. 4 orang saja Iya. itu bisa ya Mas ya? Bisa. Pada waktu corona itu? Iya, betul. Kalau sekarang udah stabil kayak ini, pegawainya ada Gini. total berapa? Untuk saat ini memang kita masih kayak pemulihan gitu Iya, ya. oke. Jadi merangkak lagi dari Ya, nol. dari nol, oke. Saat ini Karena alham- memang ekonomi itu semenjak corona ini saya ngerasain ya, memang sebelum corona ya teman-teman, Pelan sampai sekali. corona dan sekarang itu wah bener-bener beda sekali sama sebelum Iya, corona betul. itu. jadi Ekonomi melambat. merangkaknya pelan-pelan. Iya, iya, iya. Tapi Jadi sampai saat ini kita masih pegawai itu masih 5. Jadi itu saya pecah juga. oh gitu. Jadi 3 diproduksi, 2 di pemasaran. gitu. Oh, 3 diproduksi, 2 di pemasaran ya. Betul. Oke, oke, oke. Itu tapi ya bagus ya Mas dengan 3 produksi tadi sehari bisa berapa? 30 ya? 30 kilo. 30 kilo ya. Iya. Wah, ya, Soalnya cukup. juga kita terbantu dengan mesin. Ya. Jadi nggak terlalu butuh banyak tenaga manusia ya, karena Iya. semuanya sudah dilakukan mesin ya. Betul. Oh. Nah, sebelum corona itu kan kita sempat ambil yang namanya kur itu kan ya. Kur, oke. Kur. Nah, awal bulan itu kan cair, terus bulan berikutnya kan corona, terus gitu. langsung tutup. Makanya bingung ini dijadikan apa. Diapain gitu ya? Iya, iya, iya. Akhirnya separuh dijadikan santunan untuk pegawai kan karena kita off kan. Iya, off kan dari 25 orang Iya. ya, kan otomatis harus kasih pesangon segala macam Betul. kan. Oke. Nggak
nggak serta-merta langsung di off Iya, kita iya, juga, iya, kan betul, kasihan. betul, iya. Terus separohnya saya investasikan untuk mesin. Mesin. gitu. Oh, tapi justru sekarang malah terbantu ya. Betul. Jadi akhirnya dengan dengan bantuan mesin nggak terlalu banyak butuh tenaga manusia ya. Iya. Oke, ya, ya. Jadi mesin itu sangat membantu sekali sih. Sangat membantu ya. Terus juga memang akhirnya kayak mungkin kalau pembuatannya kalau dengan mesin itu kan lebih kayak presisi ya. Misalnya apakah Betul. cetakan ininya, kulitnya atau apa, jadi lebih Akhirnya ini ya, semuanya itu juga bisa ikut produksi gitu loh. Oh iya 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 Iya. ya. Ya asalkan bisa mengoperasikan mesinnya dengan Betul. baik ya. Oke ya ya ya. Oh ya. Jadi ini asik loh pembicaraannya soalnya saya baru ini ngobrol biasanya kemarin-kemarin tuh langsung ngomong sama kayak langsung yang owner perintisnya ya maksudnya Iya, kemarin iya. karena baru sekali ini kan jadi ini ada pengalaman baru gitu ya jadi teman-teman ya nggak semua sih kalau kayak kita lihat mungkin penerus tuh orang pasti ngomongnya enak-enak gitu ya tapi ternyata juga ada loh teman-teman ada kayak semacam pressure walaupun itu tidak ada yang terlihat. marah tidak terlihat ya tapi dirasakan oleh generasi penerus itu ya. Betul. Apa ya? Memang kalau membuat usaha itu gampang sih. Iya betul ya mas ya. Bikin itu gampang. Iya. Yang mempertahankan itu yang Yang sulit lebih memang. susah ya. Ya. Sekarang gini mas, ini mungkin karena waktu kita nggak banyak ya. Iya. Jadi saya mau tanya untuk kiat-kiat suksesnya dari Mas Kemal gimana? Karena generasinya masih generasi muda sekali ini harus handle perusahaan seperti ini gimana? Untuk kiat-kiat suksesnya nih? Yang paling utama sih kita tetap belajar kepada si pendirinya juga Ya, ke Bu Eni. kepada Saya Bu Eni. sampai saat ini pun masih tetap belajar ke Bu Eni, ke Pak Indra itu tentang gimana seluk-beluknya perusahaan ini. Ya. Gitu. Lalu dari situ juga kan pasti ada pelajaran yang bisa kita petik gitu. Dari hari ke hari Iya. melakukan ini pasti ada tambahan pengalaman ya mas ya. Betul. Oke. Lalu kita tekun lah masih. Harus tekun ya. Iya. Betul ya. Berarti itu memang dari kemarin-kemarin saya tamu juga selalu bilang konsisten, tekun, Terus itu memang disiplin. ya Iya. kan. Kalau jatuh bangkit lagi, jatuhnya Iya. 7 kali, bangkitnya 8 kali gitu kan ya mas ya. Jangan kapok lah Ya pokoknya. makanya kapok. Buktinya dengan kemarin corona seperti itu akhirnya bisa bangkit lagi kan, Iya, walaupun pelan-pelan pelan-pelan. tapi masih bisa bangkit Tapi lagi. paling enggak itu usahakan itu kita jangan sampai diem gitu aja. Oke, nggak boleh berhenti ya. Iya. Harus terus bergerak ya. Betul. Gitu. Oke, Mas Kemal, makasih banyak ya. Iya, Udah dari sama-sama. podcast Angkot gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu di podcast Angkot berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.